Banyaknya informasi simpang siur mengenai vaksin juga membuat masyarakat calon penerima menjadi bingung. Tak sedikit dari informasi itu yang jelas-jelas hoax. Dan kita akan membahas ini bersama Ketua Umum IDI, Daeng Fakih. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak Najwa. Kalau dipetakan nih, apa saja sih jenis-jenis keraguan publik soal vaksin yang memang perlu ditanggapi? Ya, begini yang kami tahu. Pertama mungkin saya pernah diskusi dengan kawan-kawan di Kementerian Kesehatan. Jadi yang masih ragu itu berkisar 30%. Waktu itu di angka, kalau tidak keliru 37% ya, yang masih ragu. Yang lain itu 60% sudah oke. Nah, dari yang ragu ini memang tidak terpetakan secara spesifik ya. Tapi kalau kami mengamati di IDI itu, kira-kira ada 3 kelompok lah. Yang pertama yang alasannya masih logis, mempertanyakan efek samping, kemudian mempertanyakan keamanan, mempertanyakan efekasi. Ini masih logis. Dan orang-orang yang meragukan dengan alasan logis, ini gampang kita terangkan dengan metode keilmuan, terbuka gitu, transparan. Tetapi ada yang memang kelompok yang mengasumsi. Jadi beberapa asumsi dari berita-berita yang tidak benar, bahkan mungkin dari dokter, tapi itu hanya pendapat seorang dokter, bukan dari penelitian. Nah, ini masyarakat belum mengetahui perbedaan antara itu hanya opini seorang pakar, apakah berdasarkan memang penelitian yang overseas. Kalau di kita, di penelitian kedokteran, pendapat pakar itu level of evidence-nya, keterbuktian ilmiahnya itu paling rendah. Yang paling tinggi itu dengan penelitian yang sekarang dilakukan uji klinis itu, double blind randomized control trial, itu meta-analisis namanya. Nah, masyarakat umum tidak mengerti. Dipikirnya pokoknya kalau dokter yang bilang pasti. Nah, pasti benar. Padahal tidak semua, pakar pun, profesor pun, kalau dia hanya beropini secara pribadi, itu level keterbuktiannya paling rendah. Oke, kelompok satu lagi, Dok? Kelompok satu lagi yang mungkin agak sulit ya, mungkin alasan-alasan tertentu yang tanda kutip ya, berbau nasionalisme, ideologis, itu yang susah memang diyakinkan karena sudah nyangkut kepada keyakinan ya. Tapi yang kita ingin buru ini, kawan-kawan yang tenaga kesehatan dan dokter, saya melihat masih pada alasan-alasan yang logis, sehingga kita ingin mendekati kawan-kawan dengan penjelasan ilmiah. Oke, Mas Erik, yang jelaskan ini pertaruhan nih, karena kalau misalnya banyak yang tidak mau divaksin, kekebalan kelompoknya atau herd immunity-nya tidak akan tercapai. Ya. Apa saja nih rencana yang sudah dilakukan untuk meyakinkan orang-orang yang masih mempertanyakan berbagai hal soal vaksin ini? Ya. Nomor 1, jelas dari awal kita bicara vaksin itu harus transparan. Dan fakta dan data harus dikedepankan. Bukan artinya berdebat kusir tanpa data-data. Karena itu sejak awal pemerintah selalu bilang, kita akan menggunakan vaksin yang ada di list WHO. Dan juga yang sudah uji klinis 1-2. Jadi kita parameternya jelas. Dan karena itu ya pada saat ini pun dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan list yang memang sudah ada di WHO list. Bukan list yang dibuat-buat oleh sendiri. Dan tidak mungkinlah kami dari pemerintah ini, apalagi ini pandemi dunia, bukan Indonesia, dunia, tidak mungkin kita juga tidak memakai standar-standar internasional. Karena ini sebuah data dan fakta yang bisa sangat terlihat, tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, ini yang saya itu. Yang kedua memang ya kembali kita berbuat terbaik, bagaimana kita mengedepankan tadi para profesional, dokter, ahlinya yang menjelaskan, bukan kami pemerintah. Dan kita tidak ada maksud bersembunyi. Sejak awal saya sama IDI dan Dr. Daeng secara pribadi kita sudah 3-4 bulan yang lalu berkomunikasi sebelum juga menentukan vaksin apa. Dan insya Allah lah kita ini tidak ada agenda yang tersembunyi. Karena tadi yang disampaikan Pak Gubernur, Kang Ridwan, beliau yang saya berterima kasih secara pribadi dan semua kita berterima kasih, beliau yang mengawali. Dan tadi Pak Presiden melakukan, Raffi Ahmad melakukan, dan ini bukan sandiwara, ini bukan sinetron, ini kehidupan nyata. Dan ada bukti-bukti konkret itu. Saya ingin ke Kang Emil. Kang Emil yang jelaskan
saat ini berkembang wacana karena belum diterapkan begitu ya, walaupun undang-undangnya sudah ada. Cara paling gampang untuk membuat orang mau divaksin, ya dikasih ancaman hukuman. Dan sudah ada undang-undangnya tuh, ancaman hukumannya kalau nolak katanya bisa 1 tahun penjara, dendanya sampai 100 juta rupiah. Anda sendiri merasa apakah saat ini waktu yang tepat untuk memberikan ancaman itu? Saya kira belum, Mbak Nana ya. Jadi kami juga di daerah membantu pemerintah pusat mensosialisasikan. Saya bikin video menerangkan tentang vaksinasi ini seperti apa. Kita juga berinvestasi kepada komunikasi publik untuk memastikan warga ini. Kan pertanyaannya gini Mbak Nana, waktu saya jadi relawan pun istri kan awalnya nggak setuju, keluarga tidak setuju. Nah, saya bertanya ke pintu yang jumlahnya 3. Satu ke ahli vaksin, yaitu Profesor Rusnandi Rusmil. Kedua kepada BP POM yang akan memberikan sertifikasi dengan persyaratan. Ketiganya ke MUI. Nah, yang terjadi sekarang masyarakat itu yang ragu-ragu itu rata-rata bertanyanya bukan ke 3 pintu ini. Ada yang bertanya ke bukan profesinya atau nanya ke dokter yang tidak ahli vaksin, bertanya atau terkena korban hoaks dan lain-lain. Nah, sementara sebelum kita melaksanakan kewajiban undang-undang tadi, kita akan maksimalkan sebulan ini Mbak, kan masih di nakes dan profesi rawan untuk masyarakat mungkin bulan-bulan berikutnya. Nah, memang Undang-Undang Wabah 84 dan Kekarantinaan Kesehatan 2018 memang menyebutkan Mbak, kalau ada menghalang-halangi itu ada masa tahanan 1 tahun dan denda 1 juta sampai 100 juta. Dan saya sampaikan itu terjadi pada saat nanti memang mereka yang sudah didaftarkan tidak mau datang karena ini kan statusnya adalah darurat ya, bukan situasi normal. Kalau darurat artinya mereka yang menolak itu akan dianggap sebagai membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat sehingga masuk pasal itu. Tapi sesuai pesan Presiden, minggu-minggu ini di daerah Mbak, kita fokus edukasi, itulah kenapa saya akan mendatangi tempat-tempat vaksinasi, saya akan bersaksi terus tentang bahwa saya tidak ada efek samping kecuali tadi, sehingga insya Allah saya sih optimis, dan di Jawa Barat seluruh pemuka ulama sudah bikin testimoni, tokoh-tokoh masyarakat, artis-artis sudah testimoni. Insya Allah saya sih optimis, ini hanya masalah kekagetan saja terhadap sesuatu yang kurang kita pahami. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih Kang Emil sudah bergabung dari Bandung, spesial hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya mau dada-dada Kang Emil walaupun virtual. Kalau ambil tos kopi bisa dulu sih, ya. Kang? Bisa tos nggak kita? Nggak bisa ya, Oh, Kang? tos, kita tos boleh. Iya kan jarak jauh virtual, jadi nggak apa-apa. Bisa. Ini apa namanya, nggak pas ya, ini jaga jarak versi COVID Kang. Jadi virtual tapi tetap dekat, walaupun jauh di mata tapi dekat di virtual. Thank you Kang Emil. Banananya, nah siap. Makasih. Tunun. Oke, sebelum break saya mau lempar ke Mas Erik. Mas Erik, soal sanksi, itu apakah memang akan tiba saatnya itu diberlakukan? Ya, kan gini, tadi ini pandemi, undang-undangnya sudah ada. Dan kalau kita lihat, kita ke diri kita sendiri, bahwa kita itu juga menjadi ancaman buat orang yang kita cintai. Dan ini bukan istilahnya bohong-bohongan, ini benar-benar mohon maaf dari dokter sendiri itu sudah hampir 522 yang mendahului kita semua. Karena apa? Bagaimana mereka terdepan menjaga kita-kita. Ya. Kita ini sebagai, ya mohon maaf kalau kata-kata saya kasar, ya pembunuh juga ketika kita menularkan kepada yang memang komorbid ataupun yang ini. Nah, jadi ya, mungkin saja akan tiba waktunya ketika saya rasa karena ini pandemi dan ini juga merupakan tadi menjaga daripada individu dan orang yang kita cintai dan orang yang bertugas, ya ini bukan salah dan benar, tapi ini pilihan yang harus kita lakukan. Sama. Oke. Saya rasa ketika dokter berupaya menyelamatkan pasiennya, ya dokter mengambil pilihan yang mungkin pilihannya itu beresiko untuk pasien itu sendiri, tapi apa tujuan dokter itu? Ya menyelamatkan pasien itu. Oke.
Yang jelas memang ada banyak hal yang juga harus kita bicarakan kalau menyangkut vaksin. Bagaimana memastikan distribusinya sampai ke daerah, bagaimana kemudian tenaga kesehatannya juga bisa melakukan itu dengan efektif. Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di Mata Najwa.